Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Amanda Trisha. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yakni khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi kesimpulannya Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk, atau bisa disebut dengan para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat. Dan di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta seisinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikan sebagai penguasa sebuah identitas kedaulatan Islam atau kedaulatan negara. Tugas dari Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafaur Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Dan apabila terjadi perselisihan pendapat, maka khalifah yang berhak mengambil keputusan. Meskipun demikian, Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslimin. Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang arif dan bijaksana. Mereka adalah keempat sahabat Nabi yang terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namanya ialah Abdullah bin Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah bin Ka'bah, yang kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Beliau termasuk sahabat dekat Nabi, atau bisa disebut dengan sahabat yang utama, dikarenakan beliau selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, contohnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan Abu Bakar ini termasuk di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam, atau bisa disebut dengan as-sabiqul awwalun. Sebagai khalifah, Abu Bakar mengalami 2 kali baiat. Yang pertama di Saqifah Bani Sa'idah yang dikenal dengan bai'ah Khosoh, dan yang kedua di Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Dan pada masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak sekali diguncang oleh pemberontakan orang-orang yang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu, dan orang yang enggan membayar zakat. Dan karena hal inilah khalifah lebih memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak. Maka dikirimkanlah pasukan untuk memerangi para pemberontak di Yamamah. Dan adapun sistem pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini tidak jauh berbeda dengan masa Nabi. Pola pendidikannya itu nggak jauh berbeda gitu, karena pada pengajarannya ini tetap melaksanakan baca tulis, terus tetap dengan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Namun sebelum Abu Bakar meninggal, beliau sudah mampu untuk mengembangkan wilayah-wilayahnya keluar daerah Arab. Dan khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah putra Naufal al-Quraisy dari Bani Adi. Sebelum Islam, suku Bani Adi terkenal sebagai suku yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Dan masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, berwatak keras dan pemberani.
Dan adapun usaha-usaha Khalifah Umar bin Khattab dalam mensukseskan masa pemerintahannya itu ada 5. Yang pertama, pembagian wilayah kekuasaan Islam menjadi beberapa bagian yang masing-masing dari bagian itu dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin. Hal ini mengingat bahwasanya semakin luasnya daerah kekuasaan Islam. Yang kedua, pembentukan dewan-dewan pemerintahan seperti Dewan Perbendaharaan Negara atau bisa disebut dengan Baitul Mal, Dewan Peradilan, Qadil Qudoh, Dewan Pertahanan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu penetapan tahun Hijriah yang dimulai penanggalannya dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang keempat, yaitu pembentukan urusan kehakiman dan pembangunan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu memperluas daerah kekuasaan Islam dan penyebaran agama Islam ke beberapa daerah seperti Damaskus, Mesir, Babilonia, dan beberapa bekas jajahan Romawi Timur. Melihat keberhasilan Khalifah Umar bin Khattab ini, banyak musuh dari negara lain atau beberapa negara di sekitarnya hendak membunuh Khalifah. Salah satunya tahanan perang Nahawan yang bernama Fairuz atau bisa disebut dengan Abu Lu'luh. Dan ada 3 faktor yang ikut andil dalam mempengaruhi kebijakan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama faktor militer, yang kedua faktor ekonomi, dan yang terakhir adalah faktor demografis. Faktor militer itu sendiri yaitu penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan Umar, yang mana itu sebuah fakta. Khalifah Umar menaklukkan daerah Irak, Syria, Mesir, dan daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan Romawi dan Persia, guna untuk mewujudkan dan menyiapkan pasukan profesional. Umar sendiri menciptakan suatu sistem militer yang tidak pernah dikenal sebelumnya, yaitu seluruh personil militer harus terdaftar dalam buku catatan negara dan mendapat tunjangan sesuai dengan pangkatnya. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Dengan semakin luasnya atau semakin berkembangnya daerah kekuasaan Islam, tentu akan membawa dampak pada pendapatan negara. Sumber-sumber ekonomi mengalir ke dalam kas negara, mulai dari kharaj, jizyah, ghanimah, dan lain-lain. Dan gak ketinggalan juga zakat dan harta warisan yang tidak terbagi. Penerimaan negara yang semakin bertumpuk membuat Umar atau mendorong Umar untuk merevisi kebijakan khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar. Dan yang terakhir adalah faktor demografis. Jumlah warga Islam non-Arab semakin besar setelah terjadinya penaklukan, sehingga kelompok sosial dalam suatu komunitas Islam semakin beragam dan kompleks, sehingga terjadi asimilasi antar kelompok. Proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebelum ia meninggal. Meskipun demikian, keputusan ini disetujui oleh para sahabatnya. Tujuan dari Abu Bakar As-Siddiq melakukan hal ini untuk menghindari munculnya konflik dan perpecahan politik. Keputusan ini sudah tertera dalam surat wasiatnya yang dituliskan Abu Bakar sebelum ia meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan sedikit membahas tentang masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nama panjangnya adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy. Beliau lahir sekitar tahun 579 Masehi di Thaif. Utsman dikenal sebagai saudagar kaya yang dermawan, sederhana, dan juga soleh. Utsman masuk Islam ketika berusia 30 tahun.
lewat ajakan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sangat mengagumi Utsman, sehingga beliau menikahkan Utsman dengan kedua putrinya secara berurutan, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Karena hal inilah, Utsman bin Affan mendapat julukan Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Ia mengabdikan seluruh hidup dan juga hartanya untuk kemaslahatan umat Islam. Utsman pernah menyumbangkan 50 ekor kuda, 950 ekor unta, dan juga 1000 dirham pada ekspedisi perang Tabuk. Selain itu, Utsman juga mewakafkan mata air yang telah dibelinya dari orang Romawi seharga 20.000 dirham untuk kemaslahatan umat Islam. Berikutnya pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Khalifah Umar sakit, ia membentuk Dewan Musyawarah yang dikenal juga dengan nama Ahlul Halli wal Aqdi. Dewan Musyawarah ini bertugas untuk menentukan siapakah yang layak untuk meneruskan kepemimpinan menjadi khalifah setelah wafatnya Khalifah Umar nanti. Dewan ini beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Abdurrahman bin Auf. Kemudian salah seorang dari putra Umar bin Khattab juga masuk ke dalam dewan ini. Namun ia hanya memiliki hak pilih, tetapi ia tidak berhak untuk dipilih, yaitu Abdullah bin Umar. Pembentukan Dewan Musyawarah ini merupakan salah satu ijtihad dalam pemilihan khalifah. Akhirnya Utsman pun resmi menjadi khalifah lewat pemilihan tersebut. Masa pemerintahan Khalifah Utsman berjalan selama 12 tahun. Namun bukan berarti selama masa pemerintahan itu bisa dikatakan stabil. Para ahli sejarah membagi masa pemerintahan Utsman menjadi dua periode. Periode pertama yaitu 6 tahun pertama yang menjadi masa keemasan pemerintahan Utsman bin Affan, dan juga periode kedua 6 tahun terakhir menjadi masa pemerintahan yang buruk. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan Utsman seperti perluasan wilayah. Pada masa pemerintahannya ada beberapa daerah kekuasaan Islam yang membelot karena hasutan para pejabat tinggi dari pemerintahan sebelumnya, yakni pada masa pemerintahan sebelum daerah tersebut dikuasai oleh Islam. Seperti di Persia yang membelot karena hasutan dari Kaisar Yazdegerd. Selain itu ada juga daerah Khurasan dan juga daerah Iskandariyah. Akan tetapi pemerintah Islam berhasil menumpas gerakan pemberontakan tersebut. Utsman mengutus Sa'ad bin Al-As dan Hudzaifah ibnu Al-Yaman untuk menghentikan pemberontakan di daerah Khurasan. Khalifah Utsman berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai Asia Tengah dan Afrika Utara. Adapun beberapa daerah yang telah dikuasai oleh pemerintah Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan seperti daerah Kabul, Herat, Asia Tengah, Armenia, Siprus, Tunisia, Afrika Utara, Rhodes, serta beberapa negeri lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 6 tahun pertama masa kejayaan pemerintahan Utsman bin Affan ditandai oleh perluasan daerah kekuasaan. Selain itu, Utsman bin Affan juga membentuk angkatan laut. Ada beberapa faktor yang mendasari pembentukan armada angkatan laut ini. Di antaranya yaitu atas usulan dari gubernur Syria, Muawiyah, yang menghadapi serangan dari angkatan laut Romawi di daerah-daerah pesisir Syria. Kemudian juga keberangkatan pasukan ke Siprus yang harus melewati lautan, serta serangan ke Mesir yang dilakukan oleh pasukan Romawi lewat jalur laut. Dengan beberapa alasan tersebut, Khalifah Utsman membangun armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Selain itu, keberangkatan pasukan ke Siprus dipimpin oleh Abdullah bin Qusay al-Haris yang ditunjuk sebagai Panglima Angkatan Laut atau Amirul Bahr. Kemudian Utsman juga membuat kebijakan untuk menyusun mushaf Utsmani atau menyusun mushaf Al-Quran. Karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa itu,
maka semakin banyak pula qori dan qiraat yang menyebar di masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dan perselisihan tentang bacaan Al-Quran. Sebagian dari mereka sudah merasa yakin akan bacaannya, namun ada juga yang ragu karena mereka masih belum pernah hidup berdampingan langsung dengan Rasulullah. Sahabat yang pertama kali menyadari keraguan ini adalah menyadari perbedaan bacaan ini adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Kemudian ia pun melaporkan hal tersebut kepada Khalifah Utsman. Karena khawatir akan terjadinya perpecahan, Khalifah Utsman memutuskan untuk menyusun kembali Al-Quran dengan berpedoman pada Al-Quran yang telah disusun pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Utsman pun membentuk tim penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Tim penyusun ini beranggotakan Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan juga Abdurrahman bin Haris. Kemudian setelah melewati beberapa tahapan, akhirnya 5 Al-Quran berhasil ditulis. 4 buah disebarkan ke daerah Mekah, Damaskus, Basrah, dan juga Kufah untuk dijadikan pedoman. Sedangkan yang 1 buah disimpan di Madinah, yang dikenal dengan sebutan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Kemudian Utsman memerintahkan untuk membakar lembaran-lembaran Al-Quran yang belum lengkap untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Nah, pada masa 6 tahun terakhir masa pemerintahannya, Utsman mulai muncul beberapa pemberontakan dan juga krisis kepercayaan dari masyarakat. Krisis kepercayaan ini terjadi karena adanya sekelompok orang yang berasal dari keluarga Utsman yang memanfaatkan kebaikan Utsman untuk kepentingannya sendiri. Selain itu, ada juga beberapa kebijakan Utsman yang menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan umat Islam. Seperti Utsman menetapkan sistem kekuasaan sentralistik yang menguasai pendapatan provinsi. Kemudian juga membentuk lembaga pertukaran tanah untuk membagi tanah hasil rampasan perang, serta mengangkat keluarga dekatnya sebagai pejabat tinggi. Situasi politik pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Utsman semakin mencekam. Adanya tuduhan nepotisme, pemborosan, dan juga korupsi yang sampai menimbulkan pemberontakan-pemberontakan, yang mana pemberontakan ini mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Utsman secara misterius. Baik, berikutnya yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ketika lahir ia bernama Haidar, yang mana nama itu diberikan oleh ibunya, Fatimah binti Asad. Tetapi kemudian diganti dengan nama Ali oleh ayahnya, yakni Abu Thalib. Ali sudah diasuh oleh Rasulullah sedari kecil. Ia merupakan sepupu sekaligus menantu dari Rasulullah. Ia juga termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun atau generasi pertama yang memeluk agama Islam dari golongan anak-anak. Ali masuk Islam ketika berumur 10 tahun. Ia adalah satu-satunya sahabat Nabi yang tidak pernah menganut agama selain Islam. Setelah peristiwa terbunuhnya Utsman, kondisi Madinah semakin kacau. Masyarakat berbondong-bondong untuk mengangkat dan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Awalnya Ali menolak diangkat menjadi khalifah. Namun, karena menurutnya yang bertanggung jawab untuk mencari khalifah adalah para demonstran dari Mesir yang menyebabkan kekacauan tersebut. Namun melihat kekacauan yang semakin meluas, akhirnya Ali pun mau dibaiat menjadi khalifah. Orang yang pertama membaiat Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian diikuti oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pengangkatan Ali sebagai khalifah menuai pro dan kontra dari masyarakat. Mereka yang menolak Ali adalah sebagian kecil dari golongan keluarga Umayyah yang takut kehilangan kemewahan dan juga
kekuasaannya yang telah diperoleh selama pemerintahan Khalifah Utsman. Sedangkan sebagian besar masyarakat menerima dan menantikan kepemimpinan Ali dengan tangan terbuka. Adapun kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Khalifah Ali selama masa jabatannya, yakni 6 tahun, hampir selama masa jabatan 6 tahun itu pemerintahnya tidak pernah bisa dikatakan stabil. Beberapa kebijakan yang diambil adalah yang pertama, mengambil kembali tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman kepada saudaranya menjadi kepemilikan negara. Yang kedua, memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman dan dari kerabatnya dan menggantinya dengan gubernur yang baru. Yang ketiga, memberikan tunjangan untuk kaum muslimin dari Baitul Mal. Pemberian ini dilakukan secara merata, tidak membedakan satu sama lain. Yang keempat, yakni mengganti pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Dari beberapa kebijakan tersebut, ada yang berpendapat bahwa kebijakan Ali terlalu radikal dan menimbulkan pertentangan dari berbagai pejabat tinggi maupun gubernur, terutama gubernur Syria, yakni Muawiyah bin Abu Sufyan, yang dengan terang-terangan tidak mau tunduk akan pemerintahan Khalifah Ali. Selain itu, konflik pada masa pemerintahan Khalifah Ali. Yang pertama yakni Perang Jamal. Selama 6 tahun pemerintahannya, Khalifah Ali banyak menghadapi pergolakan. Hampir tidak pernah ada masa pemerintahannya yang dikatakan stabil. Oposisi terhadap Ali dilakukan secara terang-terangan, dimulai dari Siti Aisyah, Zubair bin Awam, dan Tolha bin Ubaidillah. Walaupun mereka memiliki alasan pribadi akan penentangan terhadap Ali, mereka menuntut Ali agar menghukum para pembunuh Utsman dan menuntut bela darah atas tumpahnya darah Utsman secara zalim. Untuk menghindari perang, Ali pun mengirim surat kepada Zubair bin Awam dan juga Tolha bin Ubaidillah untuk berunding dan berdamai. Namun keduanya menolak. Akhirnya pertempuran besar antara keduanya pun tidak dapat terelakkan lagi. Pertempuran ini merupakan pertempuran pertama antara sesama umat Islam. Disebut Perang Jamal karena pada pertempuran ini Siti Aisyah menunggangi unta. Pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Ali. Zubair bin Tolha terbunuh, sedangkan Aisyah dikirim kembali ke Madinah. Kemudian yang kedua yakni Perang Siffin. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Ali menimbulkan perlawanan dari Gubernur Damaskus Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, yang telah kehilangan kekuasaan dan juga kedudukannya. Pada mulanya, Khalifah Ali ingin menempuh jalan damai, namun pihak Muawiyah menolak untuk membaiat Ali. Sebaliknya, ia malah menuntut Ali untuk mengangkat baiat terhadap Muawiyah. Akhirnya pada bulan Safar tahun 37 Hijriah atau 685 Masehi, perang di daerah Siffin antara pasukan Ali yang berjumlah 95.000 orang dengan pasukan Muawiyah yang berjumlah 85.000 orang ketika pasukan Muawiyah mulai terdesak, Amr bin As sebagai penasehat Muawiyah meminta agar Muawiyah memerintahkan pasukannya untuk mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat damai dengan cara tahkim. Akhirnya konflik antara Ali dan Muawiyah diakhiri dengan peristiwa tahkim. Dalam konteks ini, tahkim dapat diartikan dengan persetujuan pihak Khalifah Ali dan pihak Muawiyah untuk menerima keputusan kedua hakim atau pengadil yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya. Tawaran damai dengan cara tahkim ini diterima oleh Khalifah Ali untuk menghindari semakin banyaknya korban akibat perang saudara ini. Namun, hal ini tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan malah memecah umat Islam menjadi 3 golongan, yakni golongan pengikut Ali, pengikut Muawiyah, dan juga golongan Khawarij, yakni orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Pada tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijriah, Khalifah Ali terbunuh oleh salah satu orang Khawarij. Baik,
Demikian sedikit penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih.